Sudah masuk final saga, bukan menjawab misteri yang sudah ada. Serial One Piece malah menghadirkan misteri baru di One Piece bab ke-1134. Apa yang terjadi di One Piece 1134? Yuk simak pembahasannya berikut ini. Kru topi jerami bertemu Sal dan Vega pun reuni juga, tapi Sal bingung. One Piece bab 1134 dibuka dengan melanjutkan reuni Robin dan Sal setelah 20 tahun tak berjumpa. Di sini Luffy entah belajar dari siapa, tiba-tiba jeti sopan dan mengucapkan rasa terima kasihnya ke Sal karena dulu menolong Robin. Sal pun membalas dengan berterima kasih juga ke Luffy dan krunya karena sudah menolong dan menjaga Robin. Selain itu, Vegapunk, spesifiknya Lelit juga ikut reuni dengan Sal karena 20 tahun. Lalu mereka bertemu di Ohara, tapi Sal bingung karena Vegapunk kok jadi perempuan. Lelit akan menjelaskannya nanti. Yang menarik, ternyata Vegapunk sudah membuat kloningan tubuh utamanya dan berbeda dengan satelit. Ini benar-benar kloningan Vegapunk. Belum bisa muncul karena masih di dalam kotak. Tapi kita nantikan kehadirannya. Kru topi jerami yang berkeliling di sekolah walrus, sekolah para raksasa. Saul adalah guru para raksasa di sekolah yang ia bangun sendiri, yaitu sekolah walrus untuk mengajari anak-anak raksasa pendidikan. Tentu saja kru topi jerami penasaran dan akhirnya berkeliling ke sekolah walrus. Disinilah Luffy, Zoro, Usopp, dan yang lainnya bertemu anak raksasa yang sudah tidak dilatih untuk bertarung. Terungkap dari seorang guru raksasa bernama Ripley kalau Raja Herald dulu membawa perubahan dengan mengajarkan kedamaian ke bangsa Elbaf, bukan tradisi pertarungan kasar mereka lagi. Di sisi lain, Ripley sangat penasaran dengan wujud putih, Luffy yang merupakan dewa matahari Nika, legenda yang khas di Elbaf. Sebagian kru topi jerami lainnya tertarik dengan hal berbeda, seperti Robin dan Chopper di perpustakaan. Luffy dan Usopp mungkin lebih penasaran dan ingin bersenang-senang, tapi kru lainnya tertarik dengan hal berbeda. Franky dan Jinbe terlihat penasaran dengan pohon-pohon raksasa yang ada di Elbaf, jelas itu pohon Edam. Kalau diberikan izin mengambil kayu pohon Edam, Franky bisa membuat teknologi atau senjata yang keren seperti Souzin Sunny. Sementara itu Robin, Chopper, Lelit, dan Bonnie ikut Sal ke perpustakaan burung hantu, di mana di ruangan ini, semua buku normal milik manusia menjadi raksasa dan bisa dibaca oleh para raksasa. Loki berbicara dengan orang misterius bernama Mosa. Kita kembali diperlihatkan Loki yang masih ditahan tentu saja. Di sini dia berbicara dengan orang misterius menggunakan Den Mushi salju. Dari dialog Loki, orang misterius itu bernama Mosa. Inti obrolan Loki dan Mosa juga masih misterius, tapi Mosa merasakan kebaikan dari perkataan Loki. Siapa sosok misterius ini dan apakah Loki tidak sepenuhnya jahat? Mari kita nantikan. Tambah misteri lagi, muncul sosok mirip Shanks di Elbaf. Di desa barat Elbaf saat para raksasa ingin berpesta sambil menunggu Luffy, tiba-tiba muncul pentacle atau pentagram dalam lingkaran yang memunculkan dua orang misterius. Yang menarik, salah satu dari dua orang itu mirip dengan Shanks. Tapi wajah kirinya belum terlihat, jadi kita belum tahu itu Shanks atau bukan. Kemungkinan bukan. Kalau bukan, apakah Shanks punya kembaran? Rasanya kalau itu Shanks, tidak perlu lewat portal misterius untuk datang ke Elbaf. Dia bisa datang lewat gerbang depan dan akan disambut semua raksasa dengan hangat. Menariknya lagi, mereka datang lewat simbol pentacle yang sama dengan yang digunakan Gorosei di Elbaf, dan sebelumnya ada sosok mirip Shanks yang menemui Gorosei. Apakah itu orang yang sama? Itu dia pembahasan One Piece bab 1134. Bagaimana menurutmu?